Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Suprono Wahidjarmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasar monopoli. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Baik, kita mulai pembahasan pada kali ini tentang pasar monopoli. Monopoli merupakan pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan atau jasa sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan substitusinya. Jadi yang dimaksud pasar monopoli di sini yang menguasai pasar hanya satu perusahaan sehingga pembeli tidak bisa menemukan barang penggantinya. Karena itulah penjual dapat menentukan harga dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Karena yang menjual cuma satu, maka dia menentukan harga. Dan karena dia menentukan harga, maka biasanya harganya mahal karena bertujuan agar si penjual memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan akan berpusat pada satu penjual. Ciri utama monopoli adalah tertutupnya pintu masuk ke pasar atau barrier to entry, sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar dan bersaing dengan pengusaha pasar. Jadi, ciri khas pasar monopoli itu untuk pedagang lain atau pengusaha lain itu sulit masuk. Sehingga apa? Dia sama sekali tidak memiliki pesaing. Mengapa pesaing tidak bisa masuk? Ada 3 alasannya. Yang pertama, sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan. Artinya, bahan utama untuk memproduksi barang tersebut hanya dikuasai oleh satu perusahaan saja. Sehingga tidak mungkin bagi perusahaan lain untuk memperolehnya. Misal, kamu memiliki satu-satunya sumber air bersih di kampung itu. Nah, maka secara tidak langsung kamu menjadi monopoli atas sumur tersebut. Yang kedua, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu. Inilah yang disebut sebagai regulated monopolies atau monopoli yang diatur. Dalam monopoli jenis ini, pemerintah sengaja menciptakan monopoli demi melayani kepentingan publik. Contoh, pemerintah memberikan hak mengelola air kepada PAM, kemudian tenaga listrik kepada PLN. Pemerintah juga bisa menciptakan monopoli melalui hak cipta atau hak paten. Dengan adanya hak tersebut, perusahaan bisa melakukan monopoli. Contoh, aspirin yang telah dipatenkan oleh Bayer. Ini adalah monopoli yang diatur, alias di sini yang menentukan pemerintah, sehingga suatu perusahaan menjadi monopoli. Tujuan utamanya di sini adalah sebenarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena mungkin apabila tidak dimonopoli, dikhawatirkan sumber daya itu jatuh ke tangan-tangan yang hanya mementingkan keuntungan tanpa mempedulikan lagi masalah kebutuhan masyarakat. Nah, biasanya yang memonopoli untuk yang kasus yang kedua ini adalah perusahaan-perusahaan milik negara. Yang ketiga, biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal yang membuat produk itu daripada banyak
perusahaan. Inilah yang dinamakan monopoli alamiah atau natural monopoly. Contoh distribusi air bersih, pipa gas, dan listrik. Nah, ada beberapa monopoli yang bertujuan agar biaya itu lebih efisien ketika dilakukan secara monopoli. Sebagai contoh adalah masalah distribusi air. Kalau seandainya tidak dimonopoli, maka yang terjadi nanti yang paling kuat itu bisa menguasai air. Padahal air adalah merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dan di sini bisa menimbulkan masalah. Maka biasanya di sini air itu ada yang pihak monopoli. Nah, tadi contoh yang di atas adalah biasanya yang memonopoli adalah PAM. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu penjual yang melayani seluruh permintaan barang dan konsumen. 2. Tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Kebanyakan produknya unik yang tidak mudah disubstitusi oleh produk perusahaan lain. Contoh, listrik PLN yang tidak mudah diganti dengan sumber-sumber tenaga lain seperti baterai maupun aki. Nah, jadi ada yang mencirikan perusahaan monopoli itu dia memiliki barang yang unik, yang sulit untuk disubstitusi sehingga akhirnya mereka menjadi monopoli. Yang ketiga, rintangan cukup kuat atau barriers to entry untuk masuk ke pasar monopoli. Rintangan baik dari segi penguasaan sumber daya alam, biaya produksi yang tidak efisien, hingga peraturan dari pemerintah. Jadi, kenapa kok sulit sekali masuk ke pasar monopoli? Karena biasanya di sini rintangannya kalau perusahaan lain masuk ke situ menjadi tidak efisien, harganya mahal karena biaya produksinya mahal. Ini salah satunya. Bisa juga karena adanya peraturan pemerintah. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang karena seluruh barang pada pasar monopoli hanya diproduksi oleh satu perusahaan. Pembeli hanya dapat mengkonsumsi barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Jadi di pasar monopoli pembeli itu tidak punya pilihan. Ya karena hanya ada satu perusahaan yang menjual. Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan, penjualan produk hanya dikuasai oleh satu perusahaan, sehingga laba dari proses jual beli di pasar mengalir sepenuhnya pada satu perusahaan. Harga ditentukan oleh perusahaan. Sebagai satu-satunya produsen, perusahaan monopoli mampu menguasai seluruh produksi dan melayani seluruh konsumsi. Akibatnya, perusahaan mampu menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Jadi karena dia satu-satunya perusahaan yang menguasai pasar, maka dia bebas menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli adalah satu, keuntungan penjual cukup tinggi karena tidak ada pesaing. Penjual di pasar monopoli dapat menentukan harga dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kelebihan pasar monopoli, penjual memiliki keuntungan yang cukup tinggi karena dia menjadi satu-satunya penjual. Untuk produk yang menguasai hajat hidup orang, biasanya
diatur pemerintah. Hal ini menguntungkan bagi konsumen karena dengan adanya aturan, penjual tidak bisa menentukan harga dengan semena-mena. Penentuan harga yang sebesar-besarnya dapat mengundang kecaman dari konsumen. Nah, tadi di depan kita sudah menyinggung salah satu penyebab adanya monopoli adalah adanya aturan yang mengatur sebuah perusahaan itu menjadi monopoli. Karena produk yang dikelola dia adalah produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, di sini kelebihannya kalau itu ditentukan oleh pemerintah adalah bahwa pemerintah itu tidak hanya menetapkan perusahaan itu sebagai monopoli, tetapi juga dia mengatur perusahaan tersebut. Sehingga biasanya perusahaan itu harga diatur oleh pemerintah. Contohnya adalah PLN, kemudian air, dan sebagainya, termasuk juga bahan bakar minyak. Itu juga diatur oleh pemerintah untuk masalah penentuan harganya. Sehingga masyarakat betul-betul bisa terlindungi. Kelemahan pasar monopoli. Yang pertama, pembeli tidak ada pilihan untuk membeli barang. Bagi konsumen, hal ini dapat menjadi suatu hal yang menjengkelkan, di mana konsumen menginginkan pilihan dalam pembelian barang. Jadi kelemahan di pasar monopoli, pembeli tidak punya pilihan. Jadi cuma satu penjualnya, ya sudah sama dia. Mau tidak mau harus sama dia. Puas tidak puas harus sama dia. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Di satu sisi, monopoli memiliki ciri positif adalah keuntungan itu bisa diraup sebanyak-banyaknya. Tetapi di sisi lain, karena yang meraup cuma satu perusahaan itu menjadikan juga kelemahan. Karena ada monopoli, tidak ada perusahaan lain yang mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya kalau secara makro adalah GDP-nya negara tersebut menjadi tidak begitu tinggi karena cuma didukung oleh satu perusahaan. Dan kalau perusahaan tersebut misalkan bangkrut, maka sudah GDP akan turun. Yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Kalau perusahaan pemegang monopoli tersebut mau, terutama monopoli alamiah atau monopoli karena paten, mereka bisa saja meninggikan harga semau mereka, terutama apabila terjadi peningkatan dalam permintaan. Sebagai akibatnya, konsumen dapat dirugikan dan merasa dieksploitasi. Jadi karena dia itu memegang monopoli, perusahaan tersebut memegang monopoli, maka dia itu biasanya lalu dengan semaunya menentukan harga. Nah, di sini dari sisi konsumen, karena pelayanannya biasanya tidak begitu bagus, kemudian dia harus membayar dengan biaya yang cukup mahal, maka biasanya konsumen akan merasa tereksploitasi. Nah, ini adalah keseimbangan, kurva keseimbangan pada pasar monopoli. MR-nya bentuknya adalah membentuk slope negatif. Di sini permintaannya juga sama. Nah, MC-nya, ini MC-nya, dan ini adalah AC. Maka di sini sesuatu hal, kalau itu adalah pasar monopoli, maka dia akan memperoleh keuntungan. Ini keuntungannya ini di sini, PO, C, D, B. Ini adalah keseimbangan kurva monopoli. Diskriminasi harga.
Diskriminasi harga adalah kebijakan menjual output yang sama dengan harga berbeda-beda. Tujuannya adalah menambah laba perusahaan melalui eksploitasi surplus konsumen. Ada beberapa syarat agar diskriminasi harga berdasarkan elastisitas permintaan dapat berhasil. Yang pertama, perusahaan harus memiliki daya monopoli. Yang kedua, pasar dapat dibagi beberapa atau minimal 2 kelompok yang elastisitas permintaannya berbeda. Yang ketiga, pembagian pasar harus efektif. Yang keempat, MR di tiap pasar adalah sama agar diskriminasi harga menghasilkan laba maksimum. Nah, di sini salah satu keistimewaan dari pasar monopoli, kalau dia ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya adalah dia bisa melakukan yang namanya diskriminasi harga, di mana perusahaan itu membedakan harga satu dengan harga yang lain atas pasar satu dan pasar yang lain. Nah, tapi diskriminasi harga ini bisa terjadi dengan sukses apabila di sini elastisitas permintaan antar pasar tersebut berbeda. Elastisitas di sini ditujukan atas apa? Atas kebutuhan dari konsumen. Jadi misalkan yang satu dengan yang lainnya, yang satu inelastis, pasar yang satu elastis, maka diskriminasi ini menjadi sukses. Kemudian pembagian pasar harus efektif, tepat. Jadi misalkan harga murah di kawasan yang memang menengah ke bawah, harga mahal di kawasan yang mewah. Nah, ini adalah bentuk kurva diskriminasi. Nah, jadi di sini di gambar diagram 96C ini, ya 96 ini. Nah, ini menunjukkan sebuah perusahaan monopoli memiliki permintaan digambarkan oleh kurva. Jika perusahaan tidak melakukan diskriminasi harga, keseimbangan tercapai pada saat jumlah output QT dan harga PT. Nah, jadi output QT ini ya yang kita perhatikan C ini. Output QT, output PT ini jika perusahaan tidak melakukan yang namanya diskriminasi. Laba maksimum T yang diperoleh seluas bidang segi 4A PT BC. Nah, laba maksimum ini di sini posisinya di APT BC. Ini laba maksimal yang diperoleh oleh perusahaan monopoli. Sedangkan 96A dan B di mana permintaan kelompok A lebih elastis daripada permintaan kelompok B. Nah, jadi di sini yang C ini apabila perusahaan monopoli tidak melakukan diskriminasi harga. Nah, ketika melakukan diskriminasi harga, maka di sini terjadi perubahan atas laba. Ini lebih inelastis, ini lebih elastis. Maka di sini perusahaan nantinya ketika dia melakukan diskriminasi harga, ini kita lihat. Ketika perusahaan melakukan diskriminasi harga, kita lihat di sini. Ini ada MR1, ada MR2. Maka ketika dia itu belum melakukan diskriminasi harga tadi, ini keuntungannya adalah ini. P1CBD. Nah, ini keuntungannya. Tetapi ketika dia sudah melakukan diskriminasi harga, maka akan muncul di posisi D2MR2 ini, maka keuntungannya akan bertambah menjadi P2E, P1,
Sehingga di sini labanya akan menjadi ini P2, E, B, D, kemudian ini F, C, dan P1. Ini adalah menjadi laba yang diperoleh oleh pasar monopoli. Biaya sosial monopoli atau social cost of monopoly. Beberapa kerugian yang dialami masyarakat atau sering disebut dengan biaya sosial. Antara lain, yang pertama adalah hilang atau berkurangnya kesejahteraan konsumen. Sering disebut dengan debt with loss. Nah, ini debt with loss-nya itu di sini nih. Nah, yang diarsir ini adalah debt with loss. Karena di sini adalah keuntungan yang diciptakan oleh pasar monopoli. Diagram 97 ini menunjukkan dalam pasar monopoli keseimbangan perusahaan tercapai pada titik A, ini keseimbangannya di sini. Tambahan laba bersih yang dinikmati perusahaan monopoli adalah sebesar PK, PM, AC, ini adalah tambahannya. Nah, dikurangi segitiga FCB, FCB. Nah, ini karena memotong ini. Ini adalah keuntungannya. Jadi keuntungannya di sini nih. Ini ditambah yang segitiga putih ini. Nah, maka dengan sendirinya yang diarsir ini adalah posisi debt with loss. Atau hilangnya atau berkurangnya kesejahteraan konsumen. Yang kedua, memburuknya kondisi makroekonomi. Yang ketiga, memburuknya kondisi perekonomian internasional. Jadi, dengan adanya monopoli tersebut, ini akan memburuknya kondisi makroekonomi karena cuma ditopang oleh satu perusahaan. Kemudian kondisi perekonomian internasional pun juga bisa ikut memburuk kalau semua negara, terutama negara-negara yang masih berkembang, itu banyak menerapkan atau mengakomodir berdirinya monopoli. Pengaturan perusahaan monopoli atau monopoli regulation dan masalahnya. Yang pertama, pengaturan harga atau price regulation. Kebijakan menetapkan tingkat harga maksimum atau selling price bagi perusahaan monopoli. Ini selling price. Nah, ini selling price, harga eceran tertinggi. Keseimbangan perusahaan monopoli tercapai pada saat jumlah output IM dan harga jual PM per unit. Jadi biasanya harga eceran tertinggi ini ditetapkan ketika harga pasar dirasa terlalu tinggi, maka kemudian harga diturunkan. Nah, ketika harga diturunkan, maka ini yang terjadi, kuantitasnya posisinya di sini QM, kemudian harganya pada posisi PM. Pada diagram 910 ini, dilema pengaturan monopoli semakin terasa jika perusahaan adalah monopoli alamiah. Jadi pengaturan monopoli tadi akan semakin terasa apabila itu adalah perusahaan monopoli alamiah. Mengapa? Karena pada saat QM, kuantitas M ini harga ditetapkan sebesar PM. Perusahaan menikmati laba supernormal seluas daerah segi 4 PP, PM, EF. Ini labanya adalah laba supernormal. Jadi kebijakan pengaturan harga ini kalau terhadap perusahaan monopoli alamiah nanti akan terbentuknya labanya laba supernormal. Yang kedua adalah pajak. Nah, diagram di bawah ini adalah diagram pajak. Menunjukkan pajak menggeser kurva AC dan MC perusahaan monopolis ke atas. AC bergeser ke AC2, MC bergeser ke MC2.
karena adanya pajak harga bergeser ke P2. Karena harga di P2 maka Q-nya berubah dari Q1 ke Q2. Nah ini. Jadi ini salah satu pengaturan pemerintah itu di monopoli salah satunya adalah juga dengan menggunakan pajak. Nah, di sini kurva yang selanjutnya adalah menunjukkan pengenaan pajak T per unit menggeser kurva MC1 ke MC2, maka output berkurang Q1 ke Q2 ini. Pengaruh pengurangan pajak terhadap perusahaan monopoli alamiah. Nah, kita kalau di sini adalah perusahaan monopoli pada umumnya, sedangkan kalau yang di sini adalah perusahaan monopoli alamiah. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Nah, pergeseran harga dan kuantitas pada alamiah itu akan terjadi lebih tinggi atau lebih besar daripada perusahaan monopoli lainnya. Baiklah, demikian pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.